Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel online tutor. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas masalah pedoman komunitas ya, teguran pedoman komunitas teman-teman ya. Ini ada yang bertanya sama saya ya di kolom komentar saya di video yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi di YouTube itu ada dua teguran ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tuh teguran klaim hak cipta ya, videonya ada sebelum ini ya teman-teman ya. Yang kedua teguran pedoman komunitas. Jadi begini ya teman-teman ya, untuk hal ini harus tahu dulu ya apa sih pedoman komunitas. Jadi pedoman komunitas adalah aturan yang mengenai tata cara perilaku di YouTube ya teman-teman. Jadi dalam konten kita ya, kita harus ya, yang penting tuh tidak ada apa namanya ya, tidak ada konten-konten yang apa yang 18 tahun ke atas atau gimana, konten-konten yang bersifat kekerasan, alkohol apa. Yang penting di dalam video kita nggak ada itu, insya Allah tidak akan dapat teguran komunitas ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, termasuk kayak konten-konten apa namanya, pelecehan seksual apa kekerasan, itu juga termasuk di situ ya teman-teman ya. Jadi ada di situ di bantuan YouTube, teman-teman bisa dicek ya, bagaimana dampaknya sama channel apa, semuanya itu ada di situ ya. Jadi kalau kita dapat pertama teguran itu ikutnya tuh peringatan ya teman-teman ya. Jadi kita tuh diperingatkan sama YouTube. Jadi itu ada solusinya juga teman-teman ya. Jadi karena mungkin kadang kan apa itu pedoman komunitas itu nggak instan sih ya teman-teman ya. Jadi itu bisa kejadian, dulu saya pernah mengalami ya, bisa kejadian video saya yang 1 tahun 2 tahun yang lalu itu baru nongol gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak instan saya bikin video ini hari ini kena tuh, tidak teman-teman ya. Jadi itu video yang udah lama-lama biasanya teman ya. Orang saya dulu video udah mau 2 tahun itu teman-teman ya, baru nongol tegurannya teman-teman ya. Jadi kalau pertama itu baru peringatan ya teman-teman ya. Nanti ada juga teguran kedua. Kalau teguran pertama, kalau pertama kan kena peringatan ya teman. Kalau udah kena lagi itu baru teguran pertama itu ya teman-teman ya. Kalau teguran pertama itu ada sanksinya teman-teman ya. Jadi kalau kita kena teguran pertama itu ada sanksinya itu kita tidak bisa mengupload video, live streaming apa story itu nggak bisa ya, memulai live streaming, terus membuat primer, menambahkan cuplikan primer, terus membuat thumbnail custom dan postingan komunitas itu kita tidak bisa ya teman-teman ya, karena kita terkena sanksi dari YouTube ya. Jadi kalau di masa berlakunya juga itu sekitar ada masa berlakunya sekitar 90 hari ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kena sekali itu 90 hari itu biasanya ada notifnya di dashboard studio itu teman-teman, ada notifnya di situ. Jadi itu nggak hilang selama 90 hari, walaupun videonya dihapus tetap nggak hilang teman-teman ya. Maka di situ kita harus berhati-hati ya. Kita dijegal sekitar satu minggu kalau kena pertama ya teman-teman. Nanti kalau kena kedua ada juga yang teguran tahap kedua ya. Tahap kedua juga dalam periodenya juga sama 90 hari teman-teman ya. Untuk memposting konten kita tidak bisa selama 2 minggu kalau kita kena yang kedua. Terus jika kita kena lagi yang ketiga itu teguran dalam 90 hari sama teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah sering kena, jadi ibaratnya selama 90 hari itu ya teman-teman ya. 90 hari kan kalau 1 bulannya 30, berarti kan 90 hari kan 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi selama 3 bulan tuh kena terus 3 kali, itu channel kita kan dihapus sama YouTube teman-teman ya. Jadi dari situ kan disayangkan ya, kita udah capek-capek seorang pemula mengejar sub dari 0 sampai 1000, terus 4000 jam tayang, kita udah capek-capek
membuat konten, terus kena teguran komunitas sampai berturut-turut kayak gitu, habis itu channel kita dihilangkan sama YouTube, itu kan sayang ya. Jadi ini saya akan ngasih tips dan solusinya ya teman-teman ya, sesuai apa yang pernah saya alami dulu ya. Sebelum channel ini ada 1 tahun yang lalu itu saya ajukan banding teman-teman ya. Jadi teman-teman pelajarin dulu videonya teman-teman ya, dipelajarin dulu. Kalau merasa memang video teman-teman tidak melanggar, itu ajukan banding. Jadi teman-teman bisa isikan pengajuannya, isikan ceritanya ya, cerita videonya di situ dituliskan sesuai isi dalam videonya, bahwa video saya itu tidak melanggar, saya cuma membahas masalah ini, tergantung konten teman-teman semua ya. Jadi nanti udah menulis kata-kata di situ, teman-teman ajukan banding teman-teman ya, itu hilang sekitar, itu cepat kok teman-teman, sekitar 1 jam 2 jam udah ada responnya dari YouTube ya. Jadi hal ini untuk teman-teman semuanya ya, adalah kita yang penting tuh kita semangat konten tapi dengan video yang original, yang kita jangan comot sana comot sini. Yang penting video kita semua ya, yang tidak mengandung konten seksual, pornografi atau kekerasan tuh. Yang penting intinya video kita tuh tidak mengandung yang gitu-gituan teman-teman ya. Insya Allah ya selamat lah. Seandainya pun dapat teguran paling kan kebanyakan kalau konten kreator sekarang kan paling teguran kan copyright ya teman-teman ya. Copyright itu ya semua YouTuber kalau yang pakai musik itu cuma kebanyakan pada yang terkena tuh copyright ya teman-teman ya, karena kan ngambil musiknya tuh di luar dari studio YouTube ya. Kalau teman-teman ngambilnya asli dari studio YouTube-nya aman teman-teman ya. Kalau dari aplikasi kebanyakan memang terkena ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat berkarya aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sesama YouTuber tuh saling sharing ya. Ini merupakan channel saya ini cuma channel buat sharing ya teman-teman ya. Jadi saya punya channel lainnya juga ya. Jadi channel saya yang lainnya tuh kalau terkena sesuatu saya sharing di sini ya teman-teman. Ini channel baru bikin teman-teman ya. Jadi intinya tetap semangat berkarya. Coba yang terkena yang ada di kolom komentar saya, tonton video ini teman-teman ya. Jadi yang terkena simak videonya ini baik-baik teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bisa cari-cari di Google ada ya teman-teman ya. Jadi di situs supportgoogle.com itu ya, teman-teman cari di itu ya, bantuan YouTube. Jadi teman-teman bisa searching di situ ya, cari tahu masalah itu. Kalau enggak ya simak video saya. Insya Allah kalau kontennya teman-teman tidak melanggar ya itu akan hilang ya teman-teman ya, nggak jadi masalah. Yang penting berhati-hati dalam berkarya. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.